Shalom saudara, selamat datang kembali di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spaniel Devisa Waring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, di video kali ini saya mau menanggapi satu postingan di akun Twitter yang bernama XK Namir. Nah, saya akan tunjukkan postingannya. Nah saudara, ini adalah postingan XK Namir di akun Twitternya. Di situ dia menulis, tak ada kata menyerah, menang atau mati. Ucap pejuang jihad penuh dengan amarah akan tanah mereka yang direnggut oleh pasukan biadab, dalam kurung Israel. Israel pantas disebut biadab, tak memiliki moral, hatinya keras, otaknya kosong. Nah saudara, saat ini saya tidak mau mencampuri masalah yang terjadi antara tentara Israel dan warga Palestina ya di Masjid Al-Aqsa. Tetapi yang saya mau tanggapi di sini adalah kata-kata XK Namir. Di sini beliau menulis, Israel pantas disebut biadab, tak memiliki moral, hatinya keras, otaknya kosong. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang Anda punya sikap, ya saudara siapa nih XK Namir, kalau memang Anda punya sikap menentang kekerasan seperti itu, pertanyaannya adalah, apakah hal-hal yang sama yang sering dialami oleh orang non-muslim atau orang Kristen atau agama selain muslim yang terjadi di Indonesia, kebakaran gereja, tempat-tempat ibadah, agama-agama yang lain, apakah Anda juga bisa berani berkata tindakan atau sikap seperti itu biadab? Anda harus objektif dong. Kalau yang Anda tentang itu adalah kekerasan, berarti semua kekerasan tanpa memandang bulu agama apapun pelakunya, begitu. Jadi kalau saya melihat Anda ini hanya sentimen agama, tetapi Anda tidak melihat sesuatu masalah itu secara objektif. Nah, saya tidak tahu Anda berkebangsaan apa, tapi kalau dari tulisan Anda ini sepertinya, atau saya menduga Anda berkebangsaan Indonesia. Nah, cobalah kata-kata yang sama ini Anda gunakan untuk menegur kaum Anda sendiri, begitu. Ketika kaum Anda melakukan kekerasan, pembakaran gereja terhadap kami orang-orang Kristen atau agama-agama selain Islam. Cobalah Anda berkata tegas seperti ini, bahwa sikap-sikap seperti itu adalah sikap-sikap yang biadab, begitu. Nah, kemudian kata yang saya akan tanggapi lagi itu tentang hatinya keras ya, hatinya keras. Nah, apakah hanya orang Israel saja yang hatinya keras menurut penilaian Anda ya? Kalau Anda melihat kaum Anda, apakah kaum Anda tidak memiliki hati yang keras? Nah, jadi kalau persoalan hati keras itu, ya itu relatif ya. Semua orang dan semua kaum, semua agama bisa memiliki hati yang keras, begitu. Kemudian yang paling parah lagi, Anda berkata otaknya kosong. Sekarang saya mau tanya, Anda bisa bermedia sosial, Anda bisa melakukan internet ini atau melakukan aktivitas di media sosial dengan menggunakan jasa internet, ini punya siapa? Ini kan punya produknya Israel semua, begitu. Semua produk-produk canggih di dunia ini itu berasal dari Israel. Orang-orang Yahudi lah, mereka lah pencipta dari teknologi-teknologi yang sedang dipakai oleh umat di seluruh dunia ini. Jadi sebenarnya Anda bilang otak kosong ini, sebenarnya Anda sedang mengatakan otakmu yang kosong, begitu. Karena produk-produk yang Anda pakai semua ini semua adalah produk-produk ciptaan dari orang-orang Yahudi, begitu ya.
Jadi Anda kalau mau ngomong sesuatu harus pikir dulu begitu. Apakah kata-kata ini betul, kata-kata ini tepat atau tidak. Atau jangan-jangan kata-kata yang Anda pakai ini sebenarnya lebih pantas disandang kepada Anda begitu ya. Bahwa Anda adalah orang yang biadab, Anda adalah orang yang tidak bermoral, dan Anda juga adalah orang yang otaknya kosong begitu. Ya. Yang paling penting saya akan membaca satu ayat ya. Bukan satu ayat. Satu perikop ya dari ayat Alkitab. Sabar ya, saya buka dulu. Oke. Supaya Anda tahu bahwa Israel itu siapa begitu ya. Israel itu siapa di mata Allah atau di mata Tuhan ya. Kemudian supaya Anda tahu bahwa bahaya dari mengutuk Israel ya. Jangan-jangan Anda tidak tahu, jadi Anda seenaknya saja mengutuki Israel ya. Nah, Bilangan 24 ayat 1 ya. Mulai dari ayat 1 saya akan baca sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 1. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Nah, ini roh Allah ya, bukan jin atau bukan roh halus. Ini roh Allah. Nah, lalu ayat 3, lalu diucapkannyalah sanjaknya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Ayat 5, alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Ayat 6, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Ayat 7, air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag dan kerajaannya akan dimuliakan. Ayat 8, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkan dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ayat 9, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Saya ulang ya dari kalimat terakhir ya. Diberkatilah orang yang memberkati engkau. Engkau di sini adalah Israel ya. Dan terkutuklah orang yang mengutuki engkau. Nah, siapa yang terkutuk? Ya, Anda, saudara siapa tadi nih? Sabar. Saudara XK Nambir, Anda lah yang terkutuk. Kalau Anda mengucapkan kutuk kepada Israel, maka Allah akan mengutuki Anda. Dia tidak peduli apakah Anda berbicara ini atas dasar pribadi kah, golongan kah, atas dasar organisasi kah, ataupun secara bangsa. Siapapun bangsa yang mengutuki Israel, bangsa itu akan terkutuk. Ini bukan saya yang ngomong ya. Ini firman Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan semesta alam yang ngomong. Jadi hati-hati ya kalau mau berkata sesuatu tentang Israel, apalagi mengutuk, bahaya. Nah, jadi itu ya. Itu yang dapat saya tanggapi.
kepada saudara X Kanamir, semoga Anda nonton ini, ataupun mungkin orang-orang yang satu pikiran, satu pendapat dengan Anda, nonton ini supaya kalian itu tahu begitu. Jangan kalian sembarang ngomong, nanti kalian bisa kena kutuk, ya. Oke. Kalau ada saudara-saudara yang tidak sependapat dengan saya, silakan tulis-tulis di kolom komentar. Saya menghargai perbedaan pendapat, itu biasa ya, sebagai masyarakat yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, tentu pasti ada perbedaan pendapat. Tapi tidak apa-apa lah, kita berbeda pendapat, tidak apa-apa. Tapi hal yang penting tadi tuh, jangan sampai kita mengutuki Israel, itu bahaya. Begitu. Oke, sekian dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.